Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia untuk menghidupkan sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka dahulu majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadisur Rabi'. Nah, ini hadis yang keempat ini terkait dengan masalah iman kita kepada takdir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau hadis yang pertama dan kedua dan ketiga itu di dalam kitab Arba'in itu kan membahas tentang masalah iman, ya, Islam, iman dan ihsan. Dan rincian dari tiga aspek itu nanti tersebar di dalam hadis-hadis yang lain dari 40 hadis itu. Jadi masing-masing dijelaskan di hadis-hadis berikutnya. Nah, ini dalam kesempatan ini hadis yang keempat ini adalah berbicara terkait dengan masalah keimanan tentang takdir, ya. Terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian hadis ini. Al-hadisur rabi'u. Monggo. Al-hadithur rabi' An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu wa ya'muru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sya'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hadis ini bercerita terkait dengan proses penciptaan kita sebagai manusia, artinya takdir kita sebagai manusia, dan juga terkait dengan bagaimana malaikat itu memberikan catatan terkait dengan takdir yang harus kita jalani selama kita di alam dunia ini. Jadi di sini hadis ini adalah merupakan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ini salah seorang penulis wahyu yang cukup terkenal. Beliau seorang guru yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar penduduk Mekah secara khusus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjuk Ibnu Mas'ud untuk mengajar kepada penduduk Mekah itu, tulis baca pada penduduk Mekah. Karena Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang orang yang pandai baca tulis. An Abdullah bin Mas'udin, jadi dari Abdullah ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, hadatsana, telah bercerita kepada kami. Artinya kalau kami itu berarti banyak. Jadi tidak sekedar sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, artinya hadis ini juga nanti juga banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini bentuknya tahdits atau sama dengan simai itu, derajatnya itu dalam konteks periwayatan itu memang sangat tinggi. Jadi sami'na, hadatsana, hadatsani itu salah satu bentuk periwayatan, model munawalah, model untuk mendapatkan hadis atau memperoleh hadis itu yang derajatnya yang paling tinggi. Ya, artinya di sini Ibnu Mas'ud langsung mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantaraan yang lain. Nah, ini. Hadatsana, telah bercerita kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa shadiq wal masduq. Maksudnya adalah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-shadiq, yaitu shadiq itu adalah orang yang benar, orang yang benar. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Syarhul Majalis Saniyah yang ditulis oleh Syekh Imam Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasani, ini yang dimaksudkan dengan as-shadiq wa shadiq fi khabarihi. Maksudnya cerita yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi itu pasti dia adalah shadiq. Bahwa shadiq fi khabari, artinya Rasulullah itu nggak pernah bohong di dalam khabarnya, di dalam ceritanya ataupun riwayatnya. Nah, ini Ibnu Mas'ud ini ingin memastikan, karena apa? Karena ceritanya itu terkait dengan masalah takdir.
Takdir itu kan sesuatu yang gaib, ya, perkara yang gaib, yang sulit dilihat, ya, angel untuk dibuktikan, begitu. Ini terkait dengan masalah takdir. Makanya kemudian Ibnu Mas'ud itu memberikan tambahan, wa huwa shadiq wal masduq. Dialah Rasul as-shadiq, yang benar fi khabarihi, benar dalam khobarnya, kabarnya, ceritanya, ya. Wal masduq, dan dialah orang yang dibenarkan, orang yang dibenarkan. Maksudnya orang yang dibenarkan ini adalah di sini diceritakan alladzi ya'tihi ghairuhu bisidqi. Ya, maksudnya adalah apa yang dibawanya itu adalah dibawanya itu dengan benar, ya. Sesuatu yang dibawanya itu maksudnya yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa dengan cara benar, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam shadiqun fi qaulihi wa fi ma ya'tihi minal wahyi masdukun. Nah, shadiqun fi qaulihi artinya dia itu benar di dalam pembicaraannya, wa fi ma ya'tihi, dan segala sesuatu yang dibawanya itu minal wahyi, dari wahyu itu. Jadi segala wahyu yang diterima dan diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar. Masdukun, dibenarkan. Nah, dibenarkan maksudnya adalah idallahu sadaqahu fima wa'adahu bih. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks yang lain Bapak Ibu sekalian, bukti daripada kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah banyak diceritakan. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul itu, beliau kan mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin karena begitu benarnya setiap apa yang ia ceritakan itu pasti benar, tidak pernah berbohong. Nah, ketika makanya ketika peristiwa ini perang karena rebutan untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu, Hajar Aswad itu hampir terjadi konflik berdarah itu kan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipercaya untuk kemudian yang menempatkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Yaitu karena karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang benar, tidak pernah berdusta. Nah, ini Ibnu Mas'ud menggunakan kata as-shadiqul masduq. Artinya Kanjeng Nabi adalah orang yang benar, al-masduq, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya itu adalah inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u, ini menggunakan fiilnya fiil mudhari' mabni lil majhul, yujma'u, dikumpulkan khalquhu, proses penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu melalui alat reproduksi. Alat reproduksi. Jadi Allah Subhanahu mengumpulkan di dalam perut seorang ibu yang kemudian jadilah kita sebagai manusia. Kemudian arba'ina, selama 40 yauman, hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah. Nutfah itu adalah ketika antara sperma dan ovum itu sudah bercampur di dalam rahim itu kemudian menjadi nutfah. Dari nutfah itulah yang kemudian menjadi tsumma yakunu alaqah. Alaqah itu adalah zigot ya, zigot. Alaqah itu kan disebut dengan zigot itu karena karena kayak lintah yang gantung gitu ya. Alaq.
darah yang kumantil di dinding rahim, yang sudah kemantil di dinding rahim, itulah yang disebut dengan alaqah. Misla dzalika selama 40 hari juga, tsumma yakunu mudghah, kemudian menjadi mudghah, gumpalan, menjadi satu gumpal daging. Misla dzalika selama 40 hari juga. Jadi ini prosesnya selama 120 hari dalam hadis ini. Jadi selama 120 hari inilah yang kemudian pertemuan antara ovum dan sperma yang ada di dalam rahim seorang ibu itu yang kemudian nanti berproses menjadi janin, itu janin. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan terkait dengan bagaimana proses penciptaan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah dengan dengan disebut sebagai manusia itu berasal dari mimma'in mahin, dari air yang hina, mimma'in dafik, dari air yang memancar itu di dalam Al-Qur'an begitu. Itulah yang kemudian kalau secara fisikly ya dalam bentuk wujud sperma dan ovum itu. Nah, dari situlah yang kemudian berproses menjadi janin di dalam rahim. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut proses atau asal usul manusia itu berasal dari saripati tanah. Nah, sebagai contoh surat Al-Hajj, surat Al-Mu'minun dan sebagainya itu Allah menyebut min sulalatin min tin. Sulalah dari saripati tanah. Dalam ayat-ayat yang lain juga sama, itu Al-Hajj ya. Nah, ini dari saripati tanah ini juga kalau kita melihat dari asal usul manusia, nenek moyang manusia itu kan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan dari tanah. Bahannya itu dari tanah. Itu banyak ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabiullah Adam atau penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Yang kemudian anak turunnya itu min sulalah, saripati tanah. Ya maksudnya itu kalau kita kita gabungkan gitu ya. Model teori al-jam'u wa taufiq dalam ilmu usul fikih itu yang satunya adalah bercerita terkait dengan asal usul manusia itu dari mimma'in mahin min ma'in dafik, yang satunya bercerita tentang asal usul manusia itu dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Artinya bahwa ya air mani ataupun ovum itu adalah asalnya itu dari saripati tanah. Nah, logikanya mana? Karena manusia itu kan makan, minum itu kan dari segala sesuatu yang berasal dari tanah. Kita makan beras ya asalnya dari tanah, makan sayuran asalnya dari tanah, semuanya yang berasal dari tanah. Bahkan kalau kita makanan hewani juga, hewani itu juga semuanya berasal dari tanah. Karena hewan-hewan itu semuanya makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada, yang kemudian mereka itu bisa kita sembelih, bisa kita nikmati dagingnya, itu semuanya adalah berasal dari saripati tanah. Ini secara logiknya begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian ya manusia itu ya asal usulnya sesungguhnya ya dari tanah itu sendiri, ya berasal dari tanah, yang dalam konteks reproduksi manusia ketika manusia itu sudah menjadi itu adalah dalam bentuk sperma dan ovum itu yang kemudian berproses menjadi janin di dalam rahim setiap ibu ataupun perempuan. Dan kalau kita baca di dalam surat Ghafir Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Ghafir itu Allah Subhanahu wa taala itu menyebut ada dua kematian dan dua kehidupan. Jadi hidup manusia itu mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Nah, kematian yang pertama itu adalah kematian yang dialami oleh manusia ketika manusia itu masih menjadi bahan ya dari saripati tanah, ya, yang atau dalam rahim seorang ibu yang belum berumur 4 bulan. Itu
Artinya manusia itu masih yang disebut dengan masih kondisinya itu masih mati. Maksudnya mati itu karena belum ada ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah proses kematian yang pertama yang dialami oleh manusia itu. Artinya manusia yang pertama itu adalah kita itu masih bahan. Ruh belum ada, jasadnya sudah ada, ruh belum ada, belum dipertemukan. Ini namanya manusia dalam kondisi yang mati yang pertama. Nah, ketika proses peniupan yang pertama itu, ketika umur 4 bulan itu dikatakan, maka itulah yang kemudian manusia itu mengalami kehidupan. Umur 4 bulan manusia mengalami kehidupan sampai dilahirkan, sampai kemudian manusia dipisahkan lagi jasad dan ruhnya. Nah, proses memisahkan jasad dan ruh yang kedua inilah yang disebut dengan kematian yang kedua. Sampai kemudian manusia mengalami alam kubur, kemudian dibangkitkan kembali pada yaumul qiyamah. Nah, kebangkitan di yaumul qiyamah itu adalah kehidupan yang kedua kalinya. Makanya manusia itu mengalami kematian 2 kali, mengalami kehidupan 2 kali. Kehidupan yang pertama saat ini kita alami di dunia ini, kemudian kehidupan yang kedua adalah ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita baca di dalam surat Al-Ghafir, begitu ya. Nah, terkait dengan masalah apa itu dengan takdir, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita lihat maknanya pun secara bahasa, yang namanya takdir itu adalah ketentuan, ya, ketetapan, hukum, penyempitan, kesulitan, dan juga ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari sisi bahasa begitu. Tapi kalau kita merujuk dalam satu definisi yang dikemukakan oleh para ulama, ini satu definisi yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Shalih Al-Mahmud dalam kitabnya Al-Qada wal Qadar, dan juga dikutip oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir Asghaf dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Beliau itu menyatakan yang namanya takdir itu huwa takdirullahi ta'ala al-asya'a fil qidami. Yang namanya takdir itu adalah takdirullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala al-asya'a terhadap segala sesuatu fil qidami, pada era azali, pada zaman dahulu kala. Wa ilmuhu subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, anna sesungguhnya sesuatu itu ya, ataupun ketetapan-ketetapan itu sataqa'u akan terjadi fi auqatin maklumah, pada waktu-waktu yang tertentu, indahu di sisinya, maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah termasuk di dalamnya adalah pengetahuan kapan ketetapan itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi Allah tidak sekedar menetapkan, tetapi ngerti Allah itu kapan itu akan terjadi pada yang akan datang. Itu masuk dalam kategori takdir. Wa ala sifatin mahsusatin, berdasarkan karakteristik tertentu. Nih. Jadi setiap takdir memiliki karakteristik tersendiri masing-masing. Nah, orang itu takdirnya dewi-dewi, setiap makhluk sendiri-sendiri, tidak sama. Nih. Makanya dikatakan di sini sebagai wa ala sifatin mahsusah. Orang akan mengalami perbedaan-perbedaan ketika dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabatuhu subhanahu wa ta'ala lidzalika, demikian juga yang namanya takdir itu adalah kitabatuhu, ketetapannya ataupun tulisannya, apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lidzalika, untuk hal itu. Jadi ilmunya Allah, apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah masyiatuhu lahu,
yaitu apa yang ia kehendaki. Ya, apa yang ia kehendaki. Jadi takdir kalau kita baca di sini Bapak Ibu sekalian, itu ada 4 hal itu ya. Yang pertama adalah takdir, ketetapan Allah. Yang kedua itu adalah ilmunya Allah. Yang ketiga itu adalah tulisannya, apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah masyiatuh, artinya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala terkait segala sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, itu terkait dengan makhluknya yang ada di alam semesta itu. Berdasarkan di sini dikatakan ala hasbi ma qada bihasbi ala ma qadaroha wa khalaqahu lah. Berdasarkan apa yang sudah ditetapkan ukurannya dan yang sudah diciptakan untuknya. Jadi masing-masing memiliki ukuran tersendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia juga sama begitu. Kita sama-sama kerja neng kantor yang sama gitu. Mungkin juga jabatannya podo sebagai kepala, tapi rezekinya ya dewe-dewe. Jadi ukurannya dewe-dewe. Sama-sama mengawali karirnya tahun berapa begitu, sampai ada orang yang bisa beli ini tapi yang satunya orang bisa beli ini. Ada juga begitu. Itulah sudah dikasih ukuran karo Gusti Allah Subhanahu. Dewe karakternya dewe. Ada orang yang kerja luar biasa keras siang malam, ketok iki habis tenaganya. Ngibadah aja ya enggak sempet. Tapi ya tetap sengsara wae. Ada. Tapi juga ada orang yang katanya megawene kok nyantai, enak begitu. Duduk kayak wong angon apa. Tapi rezekine kok uyung akeh itu. Ada juga yang begitu. Inilah yang disebut dengan ma qadaruhu, apa yang sudah diukurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masing-masing makhluk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itulah takdir Bapak Ibu sekalian. Tsumma yursalu ilaihil malaku, ya. Kemudian di sini tsumma yursalu, kemudian diutuslah ilaihi kepadanya, kepada janin itu al malaku, seorang malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu yang meniupkan fihi ke dalam janin itu ar-ruh. Ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Setelah ditiupkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan dengan 4 kalimat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu diperintahkan untuk memberikan catatan 4 ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala terhadap janin yang sudah ditiupkan ruhnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sebelum ini kan kemarin saya juga cerita ya terkait dengan peniupan ruh dia. Itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasad kita, itu kan ruh sebelum dibawa oleh malaikat itu kan sudah diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birobik. Ruh kita itu menjawab bala syahidna. Tentu hai Allah, engkau adalah Tuhan kami. Baru ruh itu dibawa oleh malaikat untuk ditiupkan ke dalam janin. Nah, setelah ditiupkan roh ke dalam janin itu adalah kemudian ditetapkan 4 hal itu tadi. Apa? Bikat birizkihi, dengan pencatatan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syakiyun au syaitun, apakah dia itu menjadi orang yang beruntung
syakiyun orang yang rugi, au syaidun ataukah orang yang beruntung ataupun bahagia. Ya, ini ada 4 hal itu Bapak Ibu sekalian yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicatatkan kepada ruh yang telah janin yang telah ditiupkan ruh itu oleh malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita lihat takdir menika Bapak Ibu sekalian, terus takdir itu menurut ulama, sebagian ulama itu kalau dilihat dari rentang waktunya itu ada beberapa macam takdir. Ada takdir yang azali. Takdir azali menika adalah ketentuan terkait dengan penciptaan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Nah, takdir azali ini kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah masuk dalam kategori takdir mubrom. Okay? Takdir mubrom. Maksudnya takdir mubrom itu takdir yang tidak mungkin untuk diubah. Umpamanya saya lahir dari ibu B, itu nggak bisa diubah. Si A lahir dari si C, nggak bisa diubah. Saya itu orang Jawa, umpamanya begitu, nggak bisa kok kemudian menjadi orang Lampung atau gimana. Sebagai contoh begitu. Itu artinya takdirnya adalah takdir mubrom yang tidak mungkin untuk diubah. Nah, ini yang disebut dengan takdir azali yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak direkayasa, tidak mungkin untuk dapat direkayasa. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan takdir umri. Takdir umri itu adalah takdir pada saat manusia itu proses diciptakan itu. Ya 4 hal itu Bapak Ibu sekalian. Tentang masalah rezekinya, tentang masalah ajalnya, tentang masalah amalnya, apakah dia itu bahagia ataupun celaka. Itu ditetapkan pada saat peniupan roh pada janin itu pada umur 4 bulan. Jadi umumnya dalam kaitannya dengan masalah rezeki, rezeki ya sebenarnya kan memang rezeki itu kan seluruh alam semesta ini adalah merupakan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia. Hanya saja ketika kita meraih apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan kadang-kadang orang itu mengalami kesulitan untuk meraihnya itu. Ada orang yang dikasih jalan mudah, ada yang dikasih jalan sulit di dalam meraih rezeki yang Allah sediakan. Ya Allah itu ibaratnya memberikan rezeki itu kayak prasmanan di alam semesta ini sebenarnya. Karena kayak prasmanan itu maka yang namanya kaitannya dengan takdir umri ini itu masuk dalam kategori yang mu'allaq. Rezeki itu sebenarnya bisa dicari, bisa diperoleh oleh manusia ketika manusia memang berusaha dan memang betul dan tepat. Betul dan tepat. Memang kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian, Allah itu ngasih petunjuk hidayah, tapi kadang-kadang tidak memberikan taufik. Makanya kita minta kepada Allah kan hidayah dan taufik. Hidayah itu jalan yang benar ya, dalam memperoleh segala sesuatu itu namanya hidayah. Tapi taufik itu ketepatan, sesuatu yang memang tepat. Kalau hidayah itu memangnya kita bekerja, tidak korupsi, benar, sesuai dengan aturan, itu hidayah. Itu. Tetapi kadang-kadang ketika kita itu bekerja di kantor A, belum tentu taufik, tepat, sesuai dengan apa yang kemampuan kita atau sesuai dengan rezeki kita. Itu namanya taufik. Itu. Makanya di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian itu kan kadang-kadang ya kita mohon untuk diberikan hidayah tapi juga diberikan taufik. Sehingga kalau orang itu mudah diberikan taufik itu ya pas bekerja itu ya bener, tapi karena taufik itu
ya itulah yang kemudian memberikan kelancaran rezeki baginya itu. Tapi kan ada juga orang diberikan hidayah, tapi kadang-kadang kemudian tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian mengalami kesulitan, sehingga kemudian untuk meraih sesuatu harus melingkar jauh sekali begitu. Ya, itu contohnya begitu Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan masalah rezeki. Dan terkait dengan masalah rezeki itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Kalau saya baca, yang namanya rezeki itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk manusia. Nah ini kalau menurut Syekh Utsaimin, segala sesuatu yang memberikan manfaat. Sehingga sesuatu yang tidak memberikan manfaat itu bukan disebut sebagai rezeki. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, minuman keras itu walaupun kita diberi oleh orang lain, dan minuman keras itu harganya itu sampai 200 juta satu botol, itu bukan rezeki. Kenapa? Karena itu tidak memberikan manfaat, malah memberikan mabok. Itu kan enten yang jenengan minuman keras itu satu botol itu harganya 200 juta Bapak Ibu sekalian. Saking mahalnya karena karena waktunya itu lama 300 tahun atau lebih itu, sehingga mahal sekali. Satu botol harganya 200. Walaupun orang membawa itu kepada kita, dikasihkan sebagai hadiah, dikasih kepada kita, itu bukan rezeki. Kenapa? Kan nggak bisa dimanfaatkan. Kita minum berdosa, kita kasihkan kepada orang lain juga berdosa kan? Begitu. Kita simpan berdosa juga karena itu minuman keras. Nah, itu menurut Syekh Utsaimin. Tapi di sini di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini itu tidak begitu. Ini agak berbeda itu ya. Di dalam Syarhul Majalis Tsaniyah ini. Jadi yang namanya rezeki itu rezeki. Jadi di dalam kitab ini disebutkan wa huwa ma yatanawalul insanu mim ma'kulin wa malbusin. Yang namanya rezeki itu segala sesuatu yang diperoleh manusia mim ma'kulin, dari apa yang dimakan, wa malbusin, dan dari segala sesuatu yang dipakai, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, qalilan sedikit, au kasiron ataupun banyak, halalan, apakah itu halal, au haroman ataukah haram. Itu. Jadi dalam kitab ini sesuatu yang haram itu masuk dalam kategori rezeki itu. Tapi saya kurang setuju ini. Saya kurang setuju pendapat ini. Karena apa? Karena memang rezeki itu adalah sesuatu yang kita minta, dan itu pasti rezeki itu sesuatu yang baik. Nah ini ya, begitu, sesuatu yang baik. Jadi memang ini perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama itu memang ada banyak perbedaan pendapat. Gitu. Jadi bagi orang mukmin yang namanya rezeki itu adalah sesuatu anugerah yang baik. Yaitu. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran itu kata-kata rozako itu menunjukkan sesuatu anugerah yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak baik itu tidak disebut sebagai rezeki. Itu kalau kita rujuk dalam kajian di dalam di dalam istilah itu di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sesuatu yang tidak baik yang kita peroleh itu bukan rezeki. Jadi umumnya Bapak Ibu sekalian kok memperoleh harta dari korupsi, bukan rezeki. Kenapa? Karena itu justru akan menyiksa dia, ya kan? Menghancurkan hidupnya dan membawa kepada neraka. Itu bukan rezeki, bukan sesuatu anugerah yang baik. Nah, itu yang agak berbeda, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ajal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal bagi kita, di mana, kapan dan seterusnya itu memang tidak tentu. Enggak ada yang tahu. Jadi itu merupakan satu rahasia.
Ini ada satu cerita Bapak Ibu sekalian di dalam kitab ini. Ini ada satu cerita di dalam kitab ini. Yaitu ceritanya adalah ini apa? Ada ini pada zaman dahulu ya. Ini cerita Israiliyat ya. Ini cerita Israiliyat. Yuqalu anna malakal mauti alaihi salam. Ini malakul maut, malaikat maut pencabut nyawa. Dakhala yauman ala Sulaiman, masuk ke istananya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian malaikat maut itu ngaten iki, faja'ala yutilu nadharuhu wa yajidu basaru ila rajulin. Malaikat ini mantengi seseorang. Mungkin tamu juga itu di istana Sulaiman itu ada tamu, ada seorang laki-laki yang dipantengi oleh malaikat. Nah, orang laki-lakinya tadi takon kalih Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu orang kok mantengi saya terus itu siapa wahai Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman itu ngerti, itu adalah malakul maut, itu malaikat maut. Malaikat maut. Waduh, kan takut itu orang itu. Duh Kanjeng Nabi, Nabi Sulaiman, bu saya itu dikirim tempat yang jauh supaya malaikat ini tidak mengambil nyawa saya. Loh, mana mungkin saya itu bisa mengirim Anda ke tempat yang jauh? Panjenengan kan bisa. Coba saya itu dikirim dengan dengan angin yang Anda miliki itu ke negeri India sana. Ke negeri India. Anda perintahkan pasukan Anda yang berupa angin itu untuk mengirim saya ke negeri India itu. Ya udah. Akhirnya Nabi Sulaiman perintah kepada angin untuk mengirim orang tersebut ke negeri India. Sampailah orang ini ke negeri India. Nah, orang ini dituntut oleh malaikat sampai ke negeri India, malah kemudian dicabut nyawanya. Nah, itu dicabut. Sakjane kepingin bersembunyi dari malaikat maut, tapi sampai ke negeri India malah dicabut nyawanya. Kemudian si malaikat maut ini kembali lagi ke istananya Sulaiman. Takon Nabi Sulaiman itu kali malakul maut, wahai malaikat, apa sebab Anda itu kok melototi tamu saya tadi? Sulaiman, saya itu takjub. Saya kan diperintahkan oleh Allah untuk mengambil nyawa orang ini di negeri India. Tapi kok orang ini ada di sini? Nah itu. Orang ini kok ada di sini? Nah, ketika orang ini dikirim oleh angin ke India sana, sampai di negeri India saya cabut nyawanya itu. Nah, ini kan rahasia Bapak Ibu. Yang orang ini sebenarnya itu pengen menghindari malakul maut untuk dikirim ke negeri India, malah justru sampai negeri India itu tadi dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nah, saya kira kejadian-kejadian peristiwa tadi banyak Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ya, sebagai contoh kemarin waktu pesawat jatuh itu ya, terbang ke mana? Ke Pontianak ya. Ada orang yang karena tes PCR ya, PCR itu yang kemudian akhirnya sudah beli tiket, karena nggak lolos itu akhirnya kemudian nggak bisa ikut terbang, padahal sudah beli tiket, akhirnya hangus loh. Akhirnya hangus. Dia kecewa luar biasa. Oh, tahu ketika pesawatnya jatuh, dia bersyukurnya luar biasa itu. Bersyukurnya luar biasa. Ada juga orang satu keluarga dari Kalimantan, ya, menengok keluarganya sudah silaturahmi sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah nengok orang tuanya, akhirnya pulang ke Tangerang dibawa serta orang tuanya ke sana, akhirnya meninggal satu keluarga dengan orang tua. Itu kan takdir gitu. Takdir. Maunya kembali ke Kalimantan itu untuk kemudian menyenangkan orang tuanya,
menghibur orang tuanya, sudah lama yang tidak bertemu itu tadi, pengen boyong orang tuanya, memuliakan orang tuanya di sana, tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pada saat itulah kemudian kematian itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahasia yang namanya kematian itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajal Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah amal manusia. Itu amal manusia, yang namanya amal itu manusia itu ya macam-macam, amal buruk dan amal baik. Terkait dengan amal buruk dan amal baik ini memang dalam konteks perdebatan di kalangan para ulama itu Bapak Ibu sekalian, memang ada pendapat di kalangan ulama Qadariyah dan Jabariyah. Kalau ulama-ulama Qadariyah itu menyatakan bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan di dalam berbuat itu. Karena apa? Karena manusia itu diberikan kemampuan akal pikiran sehingga bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan konsekuensinya daripada tanggung jawab itu adalah ada pahala dan ada siksa, ada neraka dan ada surga. Itu pendapat ulama Jabariyah. Sementara kalau ulama-ulama Jabariyah tadi Qadariyah ya. Ulama-ulama Jabariyah menyatakan bahwasanya manusia itu tidak bebas. Bahwasanya segala perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu adalah merupakan rahmat Allah. Kalau orang itu masuk surga itu bukan berarti dia itu amalnya akeh baik, itu tidak, tetapi itu karena faktor rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut pendapat Jabariyah. Nek kita sholat ya teniki, itu bukan berarti kita itu berusaha karena kita membaca buku, ikut dakwah dan sebagainya. Itu karena kita ini adalah semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan hidayah kepada kita, sehingga kemudian kita bisa melakukan sholat jamaah, kajian yang semacam. Ini menurut ulama-ulama Jabariyah. Ya memang ada dari sisi dua pendapat itu memang ada baiknya Bapak. Di satu sisi memang dalam konteks tertentu Jabariyah itu baik dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu biasanya adalah kita pasrahkan otoritasnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam segala sesuatu yang ada jangkauan kita, maksudnya akal pikiran kita, itu biasanya adalah ini sifatnya adalah qadari. Artinya selama itu adalah dalam jangkauan kita, kemampuan kita, maka kita tidak boleh kok kemudian kita berpasrah diri, tetapi harus ada upaya untuk melakukan. Karena apa? Karena yang namanya rahmat Allah itu datang kepada kita. Karena apa? Karena ada upaya yang kita lakukan itu, sehingga kemudian itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang kemudian yang disebut dengan sebagai contoh dalam konteks umur itu bisa diperpanjang itu karena faktor doa. Umur itu bisa diperpanjang itu karena faktor silaturahmi. Makanya Rasulullah itu mengatakan, "Faman ahabba ayutola fi umrihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin umurnya itu diperpanjang, hendaklah dia rajin silaturahmi. Artinya di sini bahwasanya umur itu bisa diperpanjang. Diperpanjang. Umpamanya kita jatahnya kok 63 tahun, itu kita bisa mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperpanjang mungkin 70 tahun, 80 tahun. Kenapa? Karena faktor doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mungkin juga karena faktor silaturahmi kita kepada sesama saudara kita dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini adalah merupakan salah satu upaya dalam kaitannya dengan menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan karena waktunya sudah isya. Ada ada kekhilafan, mohon maaf.
marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.